Semuanya berdiri. Beri salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas rutin kita seperti biasa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kedua kalinya tidak lupa pula kita aturkan salawat serta salam atas junjungan ala Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya minta kepada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran ini. Silakan Nanda Yonas. Semuanya berdiri. Silakan berdiri ya. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan duduk. Terima kasih kepada ketua kelas, kita sudah berdoa untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk itu, sebelum kita lanjut, saya akan absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya, saya cek absennya gitu ya. Baik Endah Sarining Ayu, baik Miarti, Bibi Prayudi, Dimas Margarista, Ferry Maruli, Ahmad Baihaki, Ahmad Wapi Manusjati, lalu Alen Aryadi, lalu Faisal Hanafi, lalu Muhammad Sayyarudin,
lalu Salman Saputra, Sofian Samudra, Yonas, Sutar Mayadi, semua hadir ya. Tadi ada yang Coba Doni. Nah, itu yang tidak hadir karena dia ada alasan sakit ya. Alhamdulillah kita yang masih masuk kita diberikan kesehatan ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke pembelajaran pendahuluan. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, saya mohon dulu untuk semua berdiri untuk lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran supaya fokus ya. Sebelum kita mulai untuk lebih fokus, mari kita buat permainan ya. Permainannya tentang tepuk tangan saja ya. Saya semangat yang loyo-loyo ya. Dimas ya. Nah, supaya kita fokus terhadap materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang aturannya, kalau saya bilang tepuk tangan 1 kali, kita tepuk tangan 1 kali ya. Kalau tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 2 kali ya. Kalau 3 kali, 3 kali. Kita pemanasan dulu, kita coba dulu ya. Saya semangat. Nanti kalau yang salah nanti hukum ya. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah itu ya. Nah itu pemanasan saja. Sekarang kita mulai ya. Sudah mulai siap? Tangan diangkat. Nah, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Berapa itu? Nah, 2 kali, 1 kali, 3 kali. Nah, sudah selesai ya. Nah, semua masih fokus, silakan kita duduk kembali ya. Nah, baiklah, selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Tentang menghindari perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Ya. Nah, tentu kalian sudah mempelajari itu dan memahami mana-mana yang tidak dibolehkan ya. Itu adalah semua perbuatan yang tercela. Nah, hubungan dengan materi yang kita akan bahas pada hari ini tentang bab 4 ya. Kemarin bab 3 tentang menghindari perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bab 4 tentang saling menasehati dalam Islam. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan materi sebelumnya ya. Karena kemarin adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang tercela, dan kita akan melanjutkan dengan saling menasehati dalam Islam. Nah, seperti apa? Nah, di sini ada peta konsepnya. Nah, ya, saling menasehati dalam Islam. Yang pertama ada namanya khutbah, tabligh, dakwah, dan seterusnya ya. Nah, ini ketika kita sudah belajar tentang saling menasehati dalam Islam ini, tentu kita sebagai peserta didik mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, baik contohnya seperti kita saling mengajak kepada kebaikan, mengajak teman untuk sholat, memperingati teman yang berkelahi dan sebagainya ya. Nah ini. Nah tujuannya itu untuk supaya peserta didik mampu mengamalkan atau menerapkan dakwah, tabligh dan khutbah ini di
kehidupan sehari-hari di tempat tinggalnya masing-masing ya. Nah itu. Nah setelah itu mungkin sebelum kita lebih lanjut, ada yang pernah mendengar atau ada yang punya pengalaman memberikan ceramah atau dakwah? Ya, ada yang sudah? Nah, ada yang sudah mendengar kata khutbah? Khutbah. Di mana? Nah, di masjid di hari Jumat ya. Sering mendengar tiap hari Jumat khutbah. Selain itu, khutbah juga dilaksanakan pada Nah, baiklah, setelah itu mari kita bagi kelas menjadi beberapa kelompok ya. Kita bagi kelompok untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan materi yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Nah, ada dari beberapa kelompok ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu kelompok 5 orang ya. Silakan ini 1, 3, 1 di sini ya. Sofian ya, mana atau siapa? Ya, ini ya, sini. Nah, silakan atur, silakan boleh kalian sekarang mengatur lampunya supaya kelompok bulat ya. Oh ya, ayo. Ayo, lampunya di tempat mana ya? Ayo yang ini mana lampunya? Saling menghadapi kelompok ya. Mana kelompoknya ini? Nah, setelah tapi tetap ada sana ya, ke depan, ke layar ya, jangan belakangi ya. Belakangi layar. Kita langsung diskusi belajar tentang terkait materi pada hari ini ya. Nah, setelah kalian bagi kelompok, nah ini kita lanjut ke materi yang tadi tentang saling menasehati dalam Islam ya. Nah itu. Nah, bisa dibaca itu? Jelas ya? Nah, yang pertama di sini Seorang siswa sedang menyampaikan tausiah dakwah kepada Nah ini sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, nah kita perhatikan gambar di layar ya. Nah seperti yang ada dalam buku paket. Dan sini gambar yang pertama ini tentang apa? Nah ini apa? Nah ini ada tulisannya ini ya. Seorang siswa sedang menyampaikan tausiah kepada teman-temannya ya, ini yang pertama. Dan yang kedua di sini ada seorang siswi sedang menyampaikan ceramah. Nah, dan yang ketiga Seorang siswa sedang menyampaikan ceramah ya. Nah, ini setelah kalian mengamati gambar di atas, silakan mungkin ada dari kalian yang akan menanggapi atau tentang pesan-pesan apa yang terdapat dalam gambar tersebut ya. Nah, di sini setelah melihatnya silakan mungkin ada yang mau menanggapi. Silakan. Arin, ayo, Arin. Nah, itu. Setelah melihat dari gambar di atas atau di layar, nah silakan kalian menanggapi pesan-pesan apa saja yang terdapat atau tersimpan di dalam gambar tersebut ya. Yang pertama tadi seorang siswa sedang menyampaikan aktivitas tausiah
dakwah kepada teman-temannya ya. Dan yang kedua, seorang siswi sedang menyampaikan ceramah dan seorang siswa sedang menyampaikan ceramah. Silakan, mungkin ada yang bisa menanggapi. Saya Pak. Oh ya, baik Niati, silakan apa? Zaman sekarang sangat jarang kita temui siswa-siswi seperti itu dan sebaiknya kita mendengarkan tausiah dan ceramah tersebut dan pendukungnya biar semangat. Nah itu ya. Nah, zaman sekarang ini sangat sulit ada orang bahkan peserta didik yang melakukan dakwah atau tausiah kepada teman-temannya ya. Nah bagus sekali pada baik ngerti ya. Dan yang lain mungkin ada tanggapan yang lain. Nah itu ya. Nah itu tanggapan tentang gambar tersebut ya. Baiklah. Nah dari gambar tersebut sudah kalian bisa menanggapi ya. Pesan baik itu yang pertama, seorang siswa sedang menyampaikan tausiah dakwah pada teman-temannya ya. Bisa dilihat di paketnya juga di layar tentang ini ada seorang siswa melakukan tausiah dakwah ya. Nah mungkin ini perlu dicontoh ya. Kita sebagai peserta didik muslim wajib untuk saling menasehati atau saling memperingati ya. Nah ini gambar pertama, gambar kedua, walaupun seorang siswi yang sedang menyampaikan ceramah mungkin di musola tempat sekolahnya ya. Nah ini ada juga yang ketiga, seorang siswa ya. Nah ini kita ikuti ya. Nah setelah itu kita lanjut membuka relung hati ya. Nah, membuka relung hati. Nah, di sini bisa dibaca. Nah, silakan dibaca ya. Nah, ini. Nah, di sini kita lanjut tentang membuka relung hati ya. Nah, sini bisa kalian baca di layar atau di buku paketnya. Nah, kita sini dijelaskan pada dasarnya setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah ini ya, kita sebagai peserta didik muslim diperintahkan ya, diwajibkan untuk menyampaikan atau melaksanakan dakwah sesuai kadar kemampuan. Siswa muslim juga punya kewajiban. Apalagi Allah SWT memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah ya. Nah, sebaik-baik umat. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya bisa dibaca ya. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan orang-orang yang gemar berdakwah. Nah, di sini ada banyak dalil-dalil yang menyebutkan kewajiban dakwah ya. Nah, ini bisa dibaca ya. Mungkin bisa ada yang baca. Yonas mungkin. Nah ini ya. An Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayat. Nah, itu artinya dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini hadis riwayat di ayat lain juga dijelaskan di sana, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Imran ayat 110. Nah, setelah dibaca, nah ini ada aktivitas siswa. Nah, tanggapi ungkapan berikut ini. Apa artinya kita menjadi umat yang terbaik kalau kita diingatkan jalan dakwah? Ketika melihat kemungkaran didiamkan saja, bahkan malah ikut-ikutan. Mari kita juga jika kita sebagai umat yang terbaik ini dengan terus
berdakwah ya. Nah, silakan mungkin ada yang bisa menanggapi dari pesan-pesan tadi. Nah, ya, silakan bisa dilihat di dalam buku paketnya ya. Nah, mungkin ada yang belum tadi menanggapi, silakan. Siapa yang bisa menanggapi? Ada di sana ya? Ayo angkat tangan siapa? Salman, ayo Salman. Satu aja, ya. Nah, silakan. Ayo, ada yang menanggapi? Yang belum? Ya, ayo Dimas. Nah, apa tanggapannya Dimas? Sampai settingan umat baik memang kita harus berdakwah. Akan tetapi berdakwah sendiri mempunyai syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang paling utama adalah orang yang berdakwah harus mempunyai ilmu agama yang mumpuni sehingga dia bisa mengajarkan agama dengan benar dan tidak asal bicara. Kenyataan pada masa sekarang ini banyak orang-orang yang asal-asalan berdakwah, tidak punya ilmu agama tapi sudah digelari ustaz atau ustazah lalu tampil di televisi, radio atau internet. Maka jadinya dakwah mereka hanya membuat orang bingung dan timbul banyak kekacauan. Jadi sebelum berdakwah kita harus belajar agama terlebih dahulu. Dia rajin kepada guru agama yang mumpuni. Belajar di pesantren atau universitas yang mengajarkan agama. Nah, itu baik sekali ya. Nah, itu tanggapan dari Dimas Margarista ya. Nah, ini tentang dakwah ya. Nah, ini apa artinya kita menjadi umat yang terbaik kalau kita tinggalkan jalan dakwah ya. Kita lanjutkan mengkritisi sekitar kita ya. Nah, di sini ada firman Allah, sungguhnya manusia itu dalam kerugian ya di sini. Nah, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan saling memberi nasihat ya. Nah, ini bisa dikritisi. Yang pertama, kritisilah peristiwa berikut ini, kemudian berikan tanggapanmu dari beberapa sudut pandang, baik itu dari sisi agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama, yang dikritisi di sini yang pertama, semarak berhijab di kalangan artis maupun masyarakat umum mulai kian tampak dengan berbagai mode dan desain hijab yang sedang tren sekarang. Di satu sisi, gairah beragama secara formal tampak sebagai di sisi lain kekerasan seksual juga melonjak. Padahal sisi positif hijab adalah untuk menghindari perilaku-perilaku buruk berupa pelecehan seksual. Ada apa dengan perilaku tercela ini? Nah, silakan ada yang menanggapi. Ya, Pak. Ya. Tinggari, ayo. Perilaku tercela seperti kekerasan, seks saat ini sangatlah mengkhawatirkan. Perilaku tercela ini merambah ke dunia pendidikan yang notabene pendidikan merupakan tempat di mana masyarakat dibimbing menjadi penerus bangsa yang baik. Selain itu perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, itu ya, bagus sekali. Ya, nah itu tanggapan yang kedua bisa dibaca di sini ya. Silakan ditanggapi. Mungkin ada yang tanggapan kedua. Silakan apa? Ya, ayo baik Miyati. Hal tersebut karena kita adalah manusia akhir zaman yang mayoritas hanya mementingkan kehidupan duniawi saja. Kita bersemangat untuk memakmurkan masjid tapi malas dalam sholat berjamaah. Karena masyarakat saat ini cenderung bersemangat dalam kegiatan dan menomorduakan sholat. Nah itu bagus sekali ya. Ini tentang nomor 2. Yang nomor 3. Siapa? Ada yang mau menanggapi nomor 3?
Silakan siapa? Saya. Iya, saya. Ayo Salman, ayo apa? Ya bisa dibaca. Alhamdulillah, memang beribadah itu adalah kewajiban. Salah satunya ialah mengajak kepada sesama muslim dalam kebaikan, baik diterima ataupun dicela. Tetapi tugas kita hanya mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan sudah sangat mudah dilakukan disebabkan teknologi semakin hari semakin meningkatkan kualitasnya. Nah, bagus ya. Nah, kalian sudah bisa menanggapi dari problema yang terjadi pada saat ini ya. Selanjutnya kita menuju ke materi terkait tentang pengertian dari khutbah, tabligh, dakwah. Ya. Nah, di sini yang nomor 1 tentang khutbah. Nah, khutbah itu berasal dari kata bahasa Arab ya, yaitu khotobah yang tubuh khotbatan ya, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah ya, seperti sholat, istisqa dan sholat kusuf ya, dan tempat ibadah-ibadah lain juga seperti pada sholat Jumat ya, ada hukum di padang Arafah bagi jamaah haji ya. Nah, ada khutbah nikah juga ya. Nah, itu. Sedangkan menurut istilah khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah ya. Nah, itu seperti pada khutbah Jumat, khutbah hukum ya. Nah, itu yang mewajibkan adanya khutbah ya. Nah, itu makanya kalau di khutbah Jumat itu sudah menjadi rukun dari sholat Jumat. Begitu juga dengan ibadah haji, itu termasuk rukun ibadah haji, ada khutbahnya ketika orang wukuf di Arafah ya. Nah, ini. Yang kedua tentang pengertian tabligh. Tabligh itu berasal dari bahasa Arab juga balagha yuballighu tablighon, yang artinya menyampaikan ya, memberitahukan dengan lisan ya. Sedangkan menurut istilah tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah SWT secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya ya. Seperti contohnya ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau menghabiskan waktunya untuk berdakwah, menyampaikan wahyu Allah pada umat-umat terdahulu ya. Nah, yang ketiga dakwah. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab da'a ya'lamu dakwatan ya. Nah, ini yang artinya memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal ya. Sedangkan menurut istilah, nah, dakwah itu adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang agar lebih ke jalan Allah secara baik itu secara lisan maupun secara perbuatan. Nah, berdakwah itu bukan hanya mengajak secara lisan, tapi dakwah itu bisa dilakukan dengan sebuah kegiatan. Seperti contohnya apa? Nah, dakwah itu bisa dengan menyantuni anak yatim, menyumbang pada pembangunan ya masjid umum, seperti membangun masjid, membangun jalan ya. Nah, gotong royong itu ya termasuk ke dalam dakwah ya. Dakwah.
Baiklah, setelah selesai diskusi kelompoknya, silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya tentang aktivitas yang berkaitan dengan dalil-dalil khutbah, dakwah, dan tabligh. Untuk itu disilakan kelompok 1 silakan maju perwakilan ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 1. Soal yang pertama, carilah ayat atau hadis yang berkaitan dengan kewajiban khutbah, tabligh dan dakwah. Yaitu nomor 1, surat Al-Imran ayat 110 tentang amar ma'ruf nahi munkar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Yang kedua, surat Luqman ayat 17 tentang menyuruh manusia berbuat baik, yaitu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Artinya, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersahabatlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu bermaksud hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang ketiga, hadis Nabi tentang harusnya menyampaikan yang diketahui dalam hal ini adalah kebaikan. Ad-dasulun nasabuma ya'udun Al-biduna an-nukan Wallahu wa rasuluh. Tidak, sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Apakah engkau meninggalkan Allah dan Rasulnya di pustaka? Soal kedua, jelaskan pesan ayat dan hadis yang kamu temukan tersebut. Jawabannya, setiap muslim adalah saudara, dan jika saudara kita lupa, belum atau tidak tahu, maka ingatlah mereka. Soal yang ketiga, apa kaitannya antara pesan ayat dan hadis dengan kebutuhan saat ini untuk khutbah, tabligh dan dakwah? Jawabannya, agar Al-Quran dan hadis yang sebagai pedoman dapat dikaji dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja dari kelompok 1, kita aplaus dulu untuk kelompok 1. Itu tadi ya. Males sobat gimana? Baca. Nah, dari hasil kerja kelompok tadi, maka pembelajaran kita pada hari ini sudah sampai di penghujung ya. Nah, tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada dari salah satu kelompok yang akan menyimpulkan materi yang sudah dipaparkan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Mungkin dari Baik Miati kelompok 2 silakan disimpulkan. Khutbah secara harfiah berarti ceramah atau pidato. Dalam fikih,
Khotbah diartikan dengan pidato dari seorang khotib yang diucapkan dari depan jamaah sebelum salat Jumat atau setelah salat Idul. Ataupun tabligh artinya menyampaikan apa? Tentunya menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat Islam. Kemudian dakwah artinya menyeru atau mengajak, yaitu menyeru atau mengajak manusia kepada kebaikan, yaitu kebaikan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga secara keseluruhan khotbah, tabligh dan dakwah adalah menyeru kepada kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah hadis. Adapun tujuan dari dakwah adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada jalan-jalan kebaikan, menyeru manusia agar menjauhi jalan-jalan keburukan, memberitahukan kepada manusia tentang syariat-syariat Islam, memberitahukan kepada manusia mana yang boleh, mana yang tidak sesuai syariat Islam. Adapun dakwah yang paling utama sebagaimana dakwah para nabi adalah dakwah tentang tauhid, yaitu mengesahkan dalam peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, dari pemaparan atau penjelasan yang kita pelajari pada hari ini tentang bahwa khutbah itu adalah merupakan aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa untuk ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka rangkaian aktivitas ibadah kita tidak sah, ya. Nah, itu dapat kita simpulkan seperti itu, ya. Sedangkan tabligh adalah salah satu sifat wajib bagi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau menghabiskan waktunya untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Akan tetapi setelah beliau wafat, kebiasaan itu digantikan oleh para sahabat hingga kita sampai saat ini. Sedangkan yang ketiga dapat kita simpulkan tentang dakwah. Dakwah merupakan suatu kewajiban umat Islam sebagai seorang muslim. Kita diperintahkan untuk saling memperingati. Karena ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa dakwah itu adalah fardu kifayah. Sebagian yang lain juga menyatakan hukum dari berdakwah itu adalah fardu ain. Akan tetapi walaupun begitu, Rasulullah SAW tetap menganjurkan kita melaksanakan dakwah dengan cara yang baik, amar ma'ruf yang baik. Nah, itu sekian dari kesimpulan. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang belum dipahami, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri, ya. Untuk sebagai tindak lanjut dari materi kita pada hari ini, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian mencari, ya. Mencari sebagai pekerjaan rumah, mencari tentang ketentuan dari khutbah, tabligh dan dakwah untuk kita jadikan sebagai sumber belajar kita di minggu depan, pertemuan yang kedua. Baiklah, kalau tidak ada, kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
hadirin, kita keluar dari kelas ini, marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Amin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.